berlatar pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan itu bernama Kerajaan Tarumanegara, yang didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman yang sering disebut dengan Raja Jayasinghawarman. Diceritakan Raja Jayasinghawarman memberikan mandat kepada putranya untuk menggantikannya sebagai seorang raja. Wahai putraku, ada hal yang ingin ayah sampaikan kepadamu. Ini menyangkut masa depan kerajaan kita. Apa tentang itu ayah? Apa yang ingin kau sampaikan padaku? Ya. Seperti yang kau ketahui, umur ayah tak sudah dulu. Kini umur ayah semakin senja. Sudah sepantasnya kau menggantikanku untuk memimpin kerajaan. Apakah kamu bersedia, putraku? Baik ayah, jika itu yang kau mau, selagi aku mampu, akan aku usahakan apapun itu. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan perkataanmu itu, wahai putraku? Aku bersungguh-sungguh ayah. Aku akan menjadi raja yang lebih baik dari ayah. Akan aku buat dari ayah. Baiklah putraku, aku pegang janjimu. Beberapa tahun berselang, Raja Jayasinghawarman meninggal dunia dan dipusarakan di kali mati. Kesedihan dengan penuh tanggung jawab pun terlihat di wajah Darmayawarman. Putra dari Raja Jayasinghawarman siap menggantikan posisi sang ayahanda. Ayahanda aku tercinta, meskipun kau telah tiada, tapi tanggung jawab yang kau berikan masih tak hindar di dunia aku. Aku akan membuktikannya ayah. Selama kurang lebih 8 tahun memimpin kerajaan, Raja Darmayawarman pun meninggal dunia. Ia telah membuktikan janjinya untuk menjadi raja seperti ayahnya, bahkan lebih dari ayahnya. Sepeninggalnya Raja Darmayawarman, kerajaan diambil alihkan pimpinannya oleh Raja Maharaja Purnawarman yang merupakan raja ketiga Tarumanegara. Di masa pimpinannya, ia membuat ibu kota kerajaan baru yang terletak lebih dekat ke pantai, yang diberi nama Sunda. Wahai seluruh rakyatku, aku tahu kita semua masih berkabung. Kita telah kehilangan seorang raja, tapi bukan berarti kita harus terus bersedih. Masih banyak harapan baru di depan sana. Jadi, aku mohon kerjasama kalian, wahai rakyatku. Hidup Raja Purnawarman, hidup! Hidup Raja Purnawarman, hidup! Aku ingin melakukan yang terbaik untuk kerajaan ini, serta untuk kalian semua. Aku ingin membangun ibu kota kerajaan untuk kerajaan ini. Apakah di sini ada punya usul untuk membangun ibu kota kerajaan tercinta ini? Ya, Baginda, saya menyusul. Bagaimana jika letak kerajaan kita ini dekat dengan sungai, agar kita bisa menyeberang ke wilayah-wilayah yang lain, dan juga agar kita tidak mengalami kekeringan lagi. Sepertinya itu ide yang bagus. Prajuritku, siapkan apa yang harus kalian siapkan. Siap, Baginda. Ini kami mencari apa kita. Baik, kalian diizinkan. Setelah diperlukan beberapa waktu untuk mencari, akhirnya ditemukanlah tempat yang cocok seperti yang rakyat inginkan. Izin Baginda. Sepertinya ini lokasi yang cocok. Selain punya strategi, cuaca di sini juga lumayan bersahabat. Sepertinya ini memang tempatnya. Bagaimana kalau tempat ini diberi nama Sunda Mulang? Baik Baginda, kami setuju. Ya, Baginda. Bagaimana? Kemudian yang Baginda lakukan, itu terbaik untuk kerajaan ini.
Setelah ditetapkan ibu kota kerajaan beserta namanya, Baginda Raja mempunyai program baru, yaitu melakukan penggalian Sungai Komati dan Candrabaga Tonggak sekitar 11 km. Setelah sungai tersebut digali, Raja menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Wahai seluruh rakyatku, atas dasar rasa terima kasih kita kepada Dewa, aku ingin menyedekahkan 1000 ekor sapi untuk kaum Brahmana. Bagaimana tanggapan kalian? Ini bagus Baginda, kami setuju. Prajurit itu, kalian kumpulkan Brahmana. Siap Baginda. Kehidupan politik Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti tubuh yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Wahai prajuritku, aku minta kesediaan kalian untuk menggali sebuah kali sejauh 9.000 km. Siap, laksanakan. Tahun demi tahun silih berjalan, kerajaan Tarumanegara mengalami puncak masa kejayaannya. Namun, setiap ada keberhasilan, pastinya tantangan yang dihadapi jauh lebih besar. Tunggu sebentar, sepertinya ada yang tidak beres. Siapa sangka jalan perayaan yang mereka bangun menjadi sasaran empuk bagi para pemberontak yang membuat onar dan membuat kerajaan Tarumanegara terancam masa depannya. Hei, siapa kalian? Siap. Ketahuan, langsung bisa aja. Meninggal tindakan, mau apa kalian? Udah, kita ikuti ya kemudian. Saja bunyi-bunyinya. Lari, Bu Menteri, minggir kamu. Ikuti dia. Kamu berlutut. Siapa kalian berani-berani musik kamu? Kalian lihat Ibu Menteri kalian. Hancur kalian. Betah kalian. Sudah, kita cepat-cepat saja. Ibu. Para penumpang menaiki kapal secara diam-diam lalu meminta penggiring dan menggiring. Karena tidak bisa menahan teriakannya yang telah dijual untuk meminta menteri bahkan di kapal ada pemberontak, namun sudah terlambat karena para penumpang berhasil membunuh ibu menteri seperti dia kabur. Berita itu pun menyebar ke seluruh kerajaan dan para prajurit yang mendengar hal tersebut langsung memberitahukan kepada sang raja Purnawarman. Wahai rajaku, ada apa prajuritku? Kami melihat ada 2 kapal bajak laut yang berkeliaran di area kita. Sepertinya itu yang membunuh menteri beberapa tahun lalu. Apa? Beraninya mereka? Ingat kalian, ibu menteri dibunuh oleh dia. Aku mau kalian habisi semuanya. Siapkan abun dulu kapal untuk berperang melawan mereka. Siap, wahai rajaku. Pertumpahan darah demi memperebutkan sebuah wilayah pun berakhir gembira. Habisi semuanya. Mereka Meraih kemenangan. dan Tarumanegara pada saat itu berhasil masa kejayaannya. Apakah itu berarti Tarumanegara selamanya berdiri? Sumpah, Tarumanegara akhirnya dihadapkan dengan masa keruntuhan di mana Dewi Manasi, putri pertama Raja ke-12 Tarumanegara yang bernama Linggawarman menikah dengan putri kerajaan Sriwijaya. Ayahanda, bolehkah aku menikah dengan pria yang aku cintai? Siapa? Dia yang mencintai itu putriku. Pria itu bernama Tarusbawa, Ayahanda. Apa? Iya, Ayahanda. Aku sangat mencintai dia. Aku mohon Ayahanda, restuin hubungan kami berdua. Bukankah dia di kerajaan Sunda? Benar sekali Ayahanda. Aku mohon.
Jika kalian kita mohon untuk tidak tergerak dengan keadaan kita ini. Baik ayahanda, aku akan menyambut sini. Sok akan membawakan pria yang mencintai ke hadapan ayahanda. Keesokan harinya, aku akan membawakan pria yang aku cintai ke hadapan Ayah, salam dariku, calon ayah. Belum nikah sudah panggil ayah, akhirnya nikah nanti. Ini berarti ayah kami tidak canggung ayah. Saatnya kamu. Jadi kapan kamu nikah dengan saya? Yang pasti secepatnya ayah. Kalau bisa besok apa yang lama-lama nanti anak ayah jadi orang. Oke, besok kalian akan nikah sesuai dengan perjanjian kalian. Baik ayah. Setelah keesokan harinya, mereka pun menikah di kediaman Raja Linggawarman. Namun, sangat disayangkan sang putri memiliki cinta yang sama. Akhirnya, kuasa ini jatuh di tanganku. Sudah lama aku mengincar kuasa ini. Dengan mudahnya, aku mendapatkan apa yang aku mau. Ha, 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 ha. Hah? Apa-apaan ini? Jadi kau menikahiku bukan karena cinta, tetapi kau hanya ingin mendapatkan kekuasaan ayahanda. Kamu jahat, pemberontak. Kamu cinta? Kamu pikir semua ini karena cinta? Gampang banget ya kamu dimanfaatin. Akan aku laporkan kelakuanmu kepada ayah. Terserah apa yang mau lakukan. Yang penting aku mendapatkan apa yang aku mau. Setelah diadukan Raja Linggawarman, Hei kamu pemberontak, sudah perlu kamu akan berkhianat. Kalau begitu, aku tidak akan merestui hubungan kalian. Tangkap dia. Percuma saja ya. Aku akan mengganti kerajaan Tarumanegara ini menjadi kerajaan Sunda. Bawa dia. Lepaskan! Lepaskan! kisah Tarumanegara, kerajaan besar yang pernah berjaya di tanah barat Pulau Jawa. Di bawah pimpinan Raja Purnawarman, rakyat hidup makmur, sungai-sungai mengalir jernih, dan prasasti-prasasti mencatat kebesaran namanya. Namun, waktu terus berjalan, generasi berganti, dan seiring berjalannya masa, Tarumanegara perlahan memudar, digantikan oleh kerajaan baru yang muncul dari jejaknya, Kerajaan Sunda. Sebuah kelanjutan dari kejayaan dengan semangat dan jati diri yang baru. Kini, kisah itu hanya hidup dalam lembaran sejarah dan secara lisan. Tapi, bagaimana kalau kita hidupkan kembali? Jadi bagaimana kalau kita pilih cerita ini? Kayak setuju gak sih kalau misalnya drama tadi itu Tarumanegara kita jadiin sebuah pentas kecil aja untuk kelas kita dan akan kita tampilkan. Itu kan juga lumayan untuk menambah wawasan kita tentang kerajaan Tarumanegara dan juga kita bisa melatih peran kita dan karakter kita dalam kerajaan Tarumanegara. Setuju gak kalian semua? Oke, kalau gitu ayo semuanya kita buat drama kecil kita. Ayo.